Ibadah Remaja HKBP Yogyakarta, 14 November 2021, Minggu ke-24 setelah Trinitatis, dengan topik Waspadalah Jangan Sesat, yang diambil dari Nats Markus 13 ayat 1-8. Sebelum kita memulai ibadah, dihimbau kepada teman-teman sekalian untuk marilah kita bersatu teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Hari ini kita lalui dengan penyertaan Tuhan yang tak pernah luput dari kehidupan kita. Padanya, dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Melihatkan tanganmu kepadanya, muliakan namanya dan kepadanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu,
seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas perkabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah segenap makhluk hidup ciptaannya, marilah datang dan berhimpun semua untuk menyatakan ucapan syukur kepadanya atas segala berkat yang dianugerahkan kepada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 3 ayat 2 sampai 3. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Putus, Bang. Enggak nyambung. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Kolose 2, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Hukum Taurat hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa dan pelanggaran telah banyak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Meski tak layak, diri kita untuk menghadap pengampunan daripada Tuhan, Tuhan selalu setia untuk mengampuni kita. Namun oleh darah putranya yang kudus, yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita, yang telah menyelamatkan kita dari kungkungan maut, serta memberikan harapan bagi tiap orang yang percaya. Marilah kita memohon pengampunan darinya dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 1 sampai 2, tandai maaf. Pada ayat yang kedua, kita bangkit berdiri jika memungkinkan. Tandai maaf, sukapi madohot rohakku. Puji maaf, pamanat huhut madalapku. Olo ditada hoau debata. Asimaroham taringotu pangalahokku. Olo tutu jot donali ludalaku. Sesa dosaku sude debata. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Hari esok tak dapat ku ketahui, hari esok yang akan kujalani. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, aku tak tahu badai apa yang akan kulalui. Namun aku percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Aku percaya Tuhan berjalan denganku serta. Mari kita menghadap Tuhan dengan memohon permohonannya dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1. Tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu epistel pada hari Minggu ini diambil dari Daniel 12 ayat 1 ayat ke-9. Daniel 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Epistel kita pada hari ini diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit.
1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Allah pencipta semesta, yang telah menciptakan semesta dan segala isinya. Sungguh luar biasa karya dan anugerah yang telah diberikannya, dan kasih setianya yang tak pernah berhenti sejak dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Marilah nyatakan iman kita kepadanya dengan bernyanyi lagu pujian, Kau Tetap Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Anak-anak kami semuanya, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan Warta Remaja pada hari Minggu 14 November 2021. Ibadah kita pada minggu ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis dengan topik Waspadalah jangan sesat. Dalam bahasa Batak, Dungo Mahamu Unang Lilu. Dengan nats Alkitab dari Markus 13 ayat 1-8. Terima kasih bagi kita semua yang telah bergabung dalam ibadah virtual sore ini. Tuhan memberkati. Yang melayani pada ibadah remaja minggu ini adalah pengkhotbah Amang Pendeta Douglas JT Simanjuntak MSI, liturgis Ina Sintua ACH Silitonga Boru Manulang, MC Kak Naomi Boru Sianturi, singer Bang Janes Panggabean, pembaca hukum Taurat Kosan Nebaho, pembaca epistel Jonathan Sitompul, pembaca warta Kak Yohana Boru Solin, pendua syafaat Kak Bernadetta Boru Sidabutar, operator slide Jojo Silitonga. Pokok-pokok warta. 1. Ibadah remaja pada hari Minggu 21 November 2021 pukul 15.30 WIB akan dipimpin oleh pendamping remaja dan dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. HKBP Yogyakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 mulai pukul 16 WIB pada 15 WIB hingga pukul 17 WIB. Latihan Natal Remaja akan dilakukan secara semi virtual, yaitu on-site di gereja dan secara online via Zoom meeting. Untuk informasi yang lebih rinci akan disampaikan melalui grup WhatsApp setiap jenis acara. Diharapkan agar setiap remaja yang telah mendaftar pada setiap jenis acara agar selalu mengikuti informasi yang dibagikan dalam grup WhatsApp tersebut. 4. Persembahan ibadah remaja pada hari Minggu 7 November 2021 berkumpul sejumlah Rp20.000 dengan jumlah yang hadir sebanyak 21 orang. Tuhan memberkati. Persembahan ibadah remaja dapat disampaikan melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, link aja ke nomor HP yang tertera di layar atas nama JS Elfronzo Abimael atau melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama Happy Pangaribuan. Selamat ulang tahun bagi remaja dan pendamping remaja yang berulang tahun mulai dari tanggal 1 hingga 14 November 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun yaitu dari Nats 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dihimbau kepada seluruh remaja HKBP Yogyakarta agar selalu mengikuti setiap kegiatan remaja seperti ibadah minggu, latihan Natal remaja, dan lain sebagainya. Demikian Warta Remaja hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat Kau limpahkan atas kami, telah memberkati kami sepanjang hari kami Tuhan. Dan juga pada hari ini kami berkesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan secara online ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap jenis ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya kami Tuhan. Tuhan, kami mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama adalah kami berdoakan untuk para pendeta, para perhalado, para saksi-saksi yang bekerja di gereja. Kiranya Tuhan yang menyertai, membimbing, serta memberkati dalam setiap pelayanan mereka ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk para remaja yang saat ini sedang menempuh studinya ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam setiap pendidikan yang mereka tempuh, dalam setiap apa yang dicita-citakan, serta
Bagi remaja yang sedang sakit pada saat ini ya Bapak, kiranya Tuhan yang memberkati dan serta memberikan pemulihan ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendamping remaja Tuhan, kami yang melayani tengah-tengah remaja di HKBP Yogyakarta ini ya Bapak. Tuhan memberkati setiap kami, dalam setiap studi kami, dalam setiap pekerjaan kami, kemudian dalam setiap persiapan untuk melanjutkan studi, dan apapun yang menjadi kelemahan fisik bagi kami ya Bapak, para pendamping remaja, biarlah Tuhan yang memberkati dan memulihkan. Tuhan, kami juga mengangkat doa kami untuk orang tua kami serta orang tua remaja, agar diberikan selalu kesehatan dan diberkati setiap pekerjaan dan rezeki ya Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala persiapan Natal Remaja HKBP Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, mempersiapkan hati kami hingga pada hari hanya ya Bapak. Tuhan, kami juga mengangkat doa syafaat untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi COVID-19, kemudian pembangunan infrastruktur, serta bencana alam yang tengah-tengah di bangsa kami dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Begitu juga kami berdoa untuk para pemerintah, para tenaga medis, para aparat hukum, dan segala pekerja yang di berbagai bidang ya Bapak. Kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan biarlah menjadi harum bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami memohon pengampunan dosa kami sebagai manusia yang segala keterbatasan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami, serta mengajari kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ya Bapak. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Kelak nanti, Yesus akan datang untuk menata setiap umatnya. Setiap orang yang percaya kepadanya, kelak bercahaya bagai intan permata. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1. Bila nanti Yesus datang. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, saudari, rekan pendamping remaja, dan juga adik-adik kami semuanya, remaja HKBP Yogyakarta, dimanapun berada, yang telah bergabung dalam ibadah Minggu Remaja secara virtual ini. Dalam kasih Kristus kami sambut kita semuanya yang ada dalam ruang virtual ini. Horas, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu Remaja pada sore hari ini
yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semuanya, dan kita semua yang memegang Alkitab atau yang memiliki aplikasi Alkitab di smartphone masing-masing dapat mengikuti di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan kembali kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu ini yaitu berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus mengenai akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, serta apa tanda-tanda itu, sebagaimana yang ditanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Dan khotbah minggu ini diikat dengan topik minggu, waspadalah, jangan sesat. Nah, berbicara mengenai akhir zaman ini, maka ada 3 hal penting yang sering menjadi pertanyaan bagi orang-orang manusia, terlebih orang-orang yang kita katakan yang beragama gitu. Pertanyaan itu apa? Ya, pertama, pertanyaan itu selalu diawali dengan kapan? Kapan akhir zaman itu tiba? Kapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu? Itu pertama. Yang kedua, orang bertanya, di mana dunia baru atau kehidupan baru
yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dan pengungkapan atau pewahyuan. Nah, baru pertanyaan yang ketiga itu kemudian tanyakan siapa saja yang masuk ke dalam kehidupan baru atau dunia baru itu. Itu dia 3 pertanyaan yang sering muncul ketika kita berbicara mengenai akhir zaman. Nah, baik saudara-saudari, mari kita lihat dulu. Mari kita lihat yang pertama, kapan? Nah, kapan akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus itu akan diwujud nyatakan? Dan ini tidak akan kita temukan jawaban kapan itu pasti. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri juga telah berkata, Matius 24 ayat 36 yang berkata, bahwa tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu akan hari itu. Cumanya banyak orang yang ingin tahu atau mungkin sok tahu gitu. Amang pernah membaca buku dari mantan dosen juga yang pernah mengajar di STT HKBP, dan dia juga adalah mantan sekjen HKBP yang bernama Profesor Dr. F.H. Sianipar. Bukunya ini yang berjudul Satu Jawab. Dalam bukunya ini dia menjelaskan bahwasannya akan banyak orang yang mencoba-coba mereka-reka mencoba menghitung-hitung akan hari kiamat itu. Dan mereka juga mengaku memiliki kuasa, memiliki cendekiawan-cendekiawan yang dapat memastikan akan akhir zaman itu. Nah, inilah yang meresahkan orang-orang, terlebih orang-orang percaya. Dan ini memang dapat kita lihat dan temukan di mana pada tahun 1782 sampai tahun 1849, jadi 1782 sampai 1849, ada seorang yang bernama William Miller. Ini adalah pemimpin sekte Millerisme dari Amerika Serikat. Dia itu terobsesi dengan membaca Daniel pasal 8 ayat 14. Begini kata Daniel 8 ayat 14. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Begitu. Jadi atas dasar itu dia menghitung-hitung 100 petang dan 100 pagi gitu. Dia menghitung-hitung sehingga William Miller menyatakan akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi pada tanggal 21 Maret 1883. Nah, banyak orang pada saat itu akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Bisa kita bayangkan, orang meninggalkan pekerjaannya, kemudian bersekutu, berkumpul, berdoa gitu. Yang biasanya nggak pernah gereja, nggak pernah bersekutu, nggak pernah berkumpul. Tapi ketika dikatakan 21 Maret 1883, semua tiba-tiba jadi baik. Wah, semua jadinya pendoa syafaat gitu. Hebatnya. Dan ternyata tunggu punya tunggu, nanti punya nanti, apa yang terjadi? Tapi bohong kan gitu.
Kemudian pada tahun 1795 sampai 1862 ada seorang yang bernama Joseph Wolf di Jerman. Dia ini juga mengajarkan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu akan terjadi pada tahun 1847. Ya sama, banyak orang meninggalkan pekerjaannya. Karena orang-orang kan menjadi risau, takut, gelisah gitu. Akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan terjadi pada tahun 1847 katanya. Maka orang-orang menantikan hari itu. Sama juga tiba-tiba banyak orang jadi baik gitu pada saat mau hari H gitu. Kemudian bersekutu berdoa, yang biasanya nggak pernah berdoa tapi tiba-tiba jadi berdoa gitu. Nanti punya nanti, tunggu punya tunggu sampai lewat tahun 1847. Apa ini nanti-nanti, apa yang tunggu-tunggu, apa yang terjadi? Tapi bohong, kan gitu. Nah, ada juga yang bernama Charles Russell pada tahun 1852 sampai tahun 1916. Charles Russell ini adalah pendiri gerakan Saksi Jehovah. Dia pendiri gerakan Saksi Jehovah. Dia berkata bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi pada tahun 1914. Pada saat itu semua iblis akan dirantai dan Yesus Kristus akan sepenuhnya menguasai dunia ini dan damai sejahtera akan memenuhi dunia. Itu kata Charles Russell. Tetapi apa yang terjadi? Tunggu punya tunggu, nanti punya nanti. Apa yang terjadi? Ya sama juga, tapi bohong gitu. Ya bayangkan yang dikatakan akhir zaman itu akan terjadi pada tahun 1914 dan damai sejahtera katanya akan terjadi di dunia. Ternyata sebaliknya. Pada tahun 1914 itu justru yang terjadi perang dunia yang pertama. Di situ negara, sesama negara saling berperang. Dan bahkan kerajaan ke kerajaan saling berperang. Jadi yang dikatakan di situ damai sejahtera tidak terjadi. Nah, itulah dia. Jadi banyak orang yang menerka-nerka, di mana pada awalnya orang yang merasa cendekiawan, pintar, tetapi ternyata semuanya itu adalah pekerjaan sia-sia. Gitu. Nah, lalu apa yang hendak dikatakan Nats ini kepada kita sebagai orang percaya, di mana murid-murid datang kepada Tuhan Yesus Kristus, lihatlah megahnya bangunan itu, indahnya bangunan itu, kokohnya, tetapi ternyata apa? Semua itu akan dimusnahkan. Dunia ini akan hancur, akan lebur, tetapi hanya satu yang tetap, yang abadi, yaitu Allah dan kerajaan Allah. Oleh karena itu, adik-adik, remaja yang kami kasihi dan yang kami sayangi, jangan mau disesatkan ajaran sesat, ajaran-ajaran orang lain yang menyatakan akhir zaman, yang menghitung-hitung, jangan mau disesatkan. Tetapi ingatlah, apa yang dilakukan oleh orang percaya dalam menantikan akan akhir zaman itu, yaitu kita berjaga-jaga, kita waspada, iman kita jangan hilang. Sehingga kapanpun hari itu kita nantikan, kita didapati tidak bercacat, bercela di hadapan Tuhan. Ingat, orang yang senantiasa belajar, segala pelajaran yang diterimanya dari sekolah, dipelajari terus-menerus di rumah, senantiasa dia menghabiskan waktunya di rumah untuk belajar, maka dia suatu ketika
dosen atau gurunya tiba-tiba mengatakan kita hari ini ujian, maka dia akan siap. Demikian juga orang percaya. Orang percaya yang setiap hari bergumul, yang setiap hari menggumulkan firman Tuhan dalam dirinya, maka yang hidup dalam Kristus, kapanpun tiba hari itu, dia akan mengatakan, saya siap menantikan akhir zaman dan siap menantikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mau mendengarkan ajaran yang menyesatkan kita, pelihara iman, nantikan Tuhan Yesus Kristus di dalam pengharapan dan kasih-Mu kepada Tuhan. Muli setiap harimu, setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami dalam ibadah Minggu Anak Remaja pada sore hari ini. Kiranya kami dikuatkan, kami senantiasa percaya dan memelihara iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kami didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Melainkan kami tetap memelihara iman. Kapanpun akan dinyatakan hari itu, kami siap dalam menantikan itu. Dan berikan kami ya Tuhan pengharapan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan kehidupan baru, dunia baru bagi orang-orang percaya. Maka bentuklah kami menjadi orang-orang yang percaya, yang senantiasa memelihara iman kami, yang melayakkan kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal tersebut. Pelihara anak-anak remajamu ya Tuhan dimanapun berada. Berkati orang tua mereka dimanapun berada. Demikian juga para pendamping remaja dan orang tua para pendamping remaja. Kami yakin dan percaya dalam karunia kasih setia daripada Tuhan, kami senantiasa hidup dan berkarya di dunia ini turut dengan kehendak Tuhan. Puji nama-Mu sekarang untuk selama-lamanya, dan Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita dengan kelimpahan, sambil mengingat firman Tuhan yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 785 ayat 1 dan 2, Alo Pangunjunan, sambil mengumpulkan persembahan. Pada ayat yang kedua, kita bangkit berdiri jika memungkinkan. Alo Pangunjunan, ay benget naho, ay moledung menang, lao gumaho, apa jahaton, say patudukna. Yesus panasahon, ikon monako, jalo pangurupion, siat tuhata Yesus, dapot hohadogon, mado pangusuhi. Sai tudahon dosa, sai burjumaho, unang si icahan di parangeho,
iuron bain piruako Yesus pangasahon ikon monako jalo Yesus Ando pamusui. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umum ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan
Apa tuh? Saudara-saudari, rekan pendamping remaja, dan adik-adik remaja semuanya, dalam sukacita hari Minggu ini yang membuat kita tidak dapat bersalaman karena secara virtual. Oleh karena itu, Amang Pendeta dan Inang Sintua yang melayani beserta para tim virtual di tempat ini, di dalam ruang virtual ini, kami menyampaikan ganti bersalaman itu, selamat hari Minggu dan horas madihita salubutna. Horas. Terima kasih Amang dan Ina yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih teman-teman remaja dan terima kasih kakak abang yang sudah hadir pada hari ini. Untuk hari Jumat dan hari Sabtu kita akan ada latihan Natal, itu akan disampaikan melalui WhatsApp group liturgi masing-masing atau perannya masing-masing. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami kabarin di grup itu. Dan untuk minggu depan itu para pendamping remaja yang bertugas ibadahnya. Jadi untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih yang sudah bertugas kelas 7. Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.